Di dalam sebuah gua, ketika Rasulullah tertidur di pangkuan Abu Bakar, tiba-tiba seekor ular menggigit kaki Abu Bakar sehingga air matanya tumpah ke wajah Rasulullah. Kejadian apakah ini? Tapi sebelumnya, jika video ini membuka perspektif baru untuk Anda, jangan lupa like, follow, dan subscribe ya. Insya Allah bermanfaat. Ini semua bermula dari dakwah Islam yang semakin menyebar di Makkah, sehingga akhirnya pembesar-pembesar Quraisy memutuskan untuk membunuh Rasulullah. Malam itu di tahun 622 Masehi, rumah Rasulullah dikepung 40 pemuda Quraisy, lengkap dengan senjata mereka. Namun Rasulullah tetap tenang. Dia memerintahkan Ali tidur di kasurnya sementara beliau membaca surat Yasin, dan dengan tenang keluar dari rumahnya. Seketika itu mukjizat pun terjadi. Para pasukan Quraisy tidak melihat Rasulullah keluar dari rumah itu. Dan bahkan ketika debu ditiupkan ke kepala mereka, mereka tidak sadar sama sekali. Seperti firman Allah, "Dan kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding, dan kami tutup penglihatan mereka sehingga mereka tidak dapat melihat." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bergegas menuju rumah Abu Bakar As-Siddiq dan memulai perjalanan hijrah yang akan mengubah sejarah. Para pengepung baru sadar di pagi hari ketika mereka menyerbu rumah dan hanya menemukan Ali bin Abi Thalib. Tapi Rasulullah sudah pergi. Di saat kritis inilah pilihan pendamping menjadi sangat penting, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih Abu Bakar. Nama lengkapnya Abdullah bin Abi Quhafah, dikenal sebagai As-Siddiq, orang yang paling membenarkan. Karena saat peristiwa Isra Miraj terjadi dan banyak orang meragukan, Abu Bakar tanpa ragu berkata, "Jika Muhammad mengatakannya, maka aku membenarkannya." Abu Bakar adalah orang pertama yang masuk Islam dari kalangan laki-laki dewasa yang merdeka. Dia membebaskan budak-budak muslim yang disiksa seperti Bilal bin Rabah. Abu Bakar sudah menyiapkan diri untuk hijrah. Dia sudah membeli 2 unta pilihan dan merawatnya berbulan-bulan khusus untuk perjalanan ini. Bahkan anak-anaknya, Abdullah dan Asma, sudah diberi peran khusus. Abdullah sebagai mata-mata yang membawa informasi, Asma membawakan makanan. Ini bukan kebetulan. Abu Bakar memiliki visi strategis dan kesiapan yang sempurna. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Sesungguhnya orang yang paling banyak jasanya kepadaku dalam hal persahabatan dan hartanya adalah Abu Bakar." Di dalam Gua Sur terjadi momen paling dramatis dan mengharukan. Mereka bersembunyi selama 3 hari 3 malam. Sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk, Abu Bakar terlebih dahulu membersihkan gua dari kotoran binatang. Dia menemukan banyak lubang di dinding gua. Sarang ular berbisa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat lelah kemudian tertidur. Tidak lama kemudian seekor ular berbisa keluar dan menggigit kaki Abu Bakar. Rasa sakit yang luar biasa menyerang. Tapi Abu Bakar tetap diam, tidak bersuara, tidak bergerak. Air matanya mengalir tanpa disadari. Beberapa tetes air mata jatuh ke wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau terbangun dan bertanya, "Mengapa engkau menangis, hai Abu Bakar?" Abu Bakar menjawab lemah, "Karena gigitan ular, ya Rasulullah." "Mengapa engkau tidak mengatakannya kepadaku?" tanya Rasulullah. "Aku takut membangunkan engkau, ya Rasulullah." Ini adalah bukti cinta dan kesetiaan yang melampaui rasa sakit fisik terhadap Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memeriksa luka gigitan itu dan mengusapnya dengan tangannya yang mulia sambil mengucapkan Bismillah. Beliau juga menggunakan air liurnya untuk mengobati luka tersebut. Dan dengan izin Allah, Abu Bakar sembuh seketika. Sementara itu, pasukan Quraisy dengan pelacak terbaik mereka terus mencari jejak Rasulullah. Dan pada suatu saat, mereka sampai tepat di mulut gua. Abu Bakar berbisik penuh ketakutan, "Ya Rasulullah, jika salah satu dari mereka melihat ke arah lubang ini, mereka akan melihat kita." Lalu terjadilah mukjizat yang luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan pertolongannya dengan cara yang tak terduga. Seekor laba-laba dengan cepat menenun sarangnya di mulut gua.
menutupi pintu masuk hingga terlihat seperti tidak ada yang masuk ke sana selama berbulan-bulan. Sepasang merpati juga datang dan bersarang di dekat mulut gua, bertelur dengan tenang seolah tempat itu tidak pernah diganggu manusia. Ketika pasukan Quraisy sampai dan melihat sarang laba-laba yang utuh dan merpati yang tenang bersarang, mereka berkata, "Tidak mungkin ada orang di sini. Lihat, sarang laba-laba ini sudah lama dan burung-burung ini bersarang dengan tenang. Pasti mereka mengambil jalur lain." Kisah ini bukan sekedar sejarah. Ada pelajaran mendalam untuk kita hari ini. Pertama, kepercayaan dibangun dari konsistensi jangka panjang. Abu Bakar tidak tiba-tiba menjadi sahabat terdekat. Dia membangun kepercayaan itu selama puluhan tahun. Kedua, persahabatan sejati diuji dalam kesulitan. Mudah menjadi teman saat senang, tapi Abu Bakar memilih untuk tetap bersama di saat bahaya mematikan mengancam. Ketiga, persiapan adalah bentuk iman. Abu Bakar tidak hanya berdoa, dia mempersiapkan unta, bekal, dan strategi. Iman tanpa usaha adalah sia-sia. Keempat, ketenangan datang dari keyakinan kepada Allah. Meski dalam bahaya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tenang karena yakin Allah bersama mereka. Kelima, setiap orang punya peran uniknya. Ali berperan sebagai pengalih perhatian dengan tidur di ranjang Rasulullah. Abu Bakar sebagai pendamping perjalanan. Hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar bukan sekedar perjalanan fisik dari Makkah ke Madinah. Ini adalah perjalanan yang mengubah peradaban. Dari hijrah ini, lahir masyarakat Madinah yang menjadi model negara Islam pertama. Dari hijrah ini, Islam menyebar ke seluruh dunia. Dan di balik kesuksesan besar itu, ada satu orang, satu sahabat, satu teman yang terbukti dalam segala ujian. Abu Bakar As-Siddiq mendapat gelar Sohib Rasulullah, sahabat Rasulullah, gelar yang tidak dimiliki siapapun. Dan setelah wafat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia menjadi khalifah pertama yang menjaga persatuan umat dan menyempurnakan Al-Quran.